Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bimuhkumihi fid darain amin summa qad. Dan lagi haram berbisik-bisik dua orang, padahal tiada berbisik-bisik dengan orang yang lain jika ada di sana. Jadi ada tiga orang, A, B, dan C. Si A cerita berdua saja dengan si B tanpa melibatkan si C. Ini hukumnya haram, melainkan dengan izinnya si C. Melainkan kalau si C izin, tak apalah kan cerita berdua lah, aku di sini. Itu haram hukumnya. Karena yang demikian itu jadi jahatlah sangka orang yang lain, yaitu si C, akan keduanya, yaitu si A dan si B. Itu membuat si C menjadi suudzon kepada si A dan B. Satu, yang kedua membuat si C sakit hati. Maka hati-hati kalau kita bercerita, ya. Jika tak dapat tiada, jika harus cerita berdua juga, oleh karena tak baik kalau si C tahu, maka nyahkan olehmu dari sana. Artinya pergi si A dan si B dari situ, dengan sekira-kira tiada dilihat akan dikau. Begini baik akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah kita umatnya ini jauh kali. Salat dah bagus, alhamdulillah, salat dah bagus. Puasa alhamdulillah, haji alhamdulillah, zakat alhamdulillah. Tapi akhlak kita ni lah, ya, bahwa masih ada yang belum solat, belum puasa dan seterusnya. Iya, itulah pula nama dakwah kita. Tapi akhlak kita yang solat ni, enak saja nanti kita cerita berdua-dua, ada dia situ, enggak kita libatkan. Kita diam aja. Itu dia bisa buruk sangka dan bisa sakit hati. Jamaah, ya. Satu, kita nyahkan. Arti nyahkan itu kita pergi. Atau nanti yang kedua, kita minta izin sama dia, sama si C. Minta izin dulu, ini agak pribadi sedikit. Gitu. Jadi gini, ada dua orang, si A sama si B, kita cerita. Saya datang, karena dua-dua ini pun awak kenal juga lah. Tak enak awak lewat aja begitu. Tak enak saya pikir lewat saya begitu, tak sedap perasaan saya. Saya datangin orang itu, sedang cerita. Langsung si A bilang, ini agak rahasia sedikit, agak pribadi sedikit. Oke, tak apa, saya pergi. Saya sengaja tadi datang, takut kalau lewat aja nanti pikir orang tuh tak perhatian pula, kurang baik. Saya pikir rupanya orang itu tak apa. Saya pun pergi. Ini mau hati-hati kita jamaah, ya, persoalan rasa ni. Okay? Haram hukumnya. Ya, cerita aja begitu. Berikut hadisnya sahih. Riwayat Imam Bukhari, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Idza kanu salasatan fala yatanajasnani duna salisi. Itu sahih. Riwayat Imam Bukhari hadis ini. Idza kanu salasatan fala yatanajasnani duna salisi. Apabila ada mereka itu orang beriman 3 orang, maka jangan berbisik-bisik 2 orang, padahal tiada dengan orang yang ketiga. Hati-hatilah. Dosa kita, saya berhusnuzan lah sama kita. Macam kita tak mungkin lagi dosa kita minum khamar, main judi, mencuri, merampok. Mana aja dosa kita yang macam-macam gini ni lah. Enak kita bercerita, ada di situ, macam enggak kita tergi. Macam apa kita buat? Kan sesama saudara muslim. Kecuali lah mendesak kali pula. Kalau pergi pula nanti mungkin dia merasa makin ditinggalkan, minta izin. Ini agak apa sikit nih. Ini mau hati-hati jamaah ya. Maka takutkanlah olehmu hai murid. Kita semua ni murid bahasa Arab. Asal kata aroda yuridu murid. Aroda yuridu iradatan murid. Murid artinya orang yang menginginkan sesuatu. Meskipun nanti kalau kita belajar ilmu tasawuf ada istilah-istilah khusus, tapi secara umum murid itu maknanya yang seseorang yang menginginkan sesuatu. Nah, kepada kita tentu maksud sesuatu itu adalah kejayaan di akhirat. Maka karena itu takutilah akan tegah Nabi itu dengan sungguh-sungguh. Ya, Rasul sudah bilang. Kalau Rasul sudah bilang begini, ulama memahamkan haram untuk kita, kepada siapa lagi kita merujuk? Rasul memang tak bilang haram. Ulama melihat hadis ini, diistimbatkanlah hukum dari hadis sahih ini haram hukumnya. Lantas kita bilang enggak haram. Kita ikut siapa? Kalau kita tidak ikut ulama, satu ya, kita teruskan. Dan lagi haram dipalukan, dipukul hamba. Sekarang tak ada lagi hamba, bantulah jemaah. Saya harus tegaskan setegas-tegasnya tegas. Rasulullah tidak membawa ajaran hamba. Tidak ada. Rasulullah membawa ajaran penghapusan hamba. Jadi dalam Islam tu malah kitab Ustaz Wahbah Zuhaili itu kitab belakangan jemaah. Ustaz Wahbah pun pernah ke Medan. Itu cerita tentang hamba itu hanya ta'liqan. Ta'liqan kalau cara orang sekarang catatan kaki saja. Jadi tidak ada pembahasan utama tentang hamba. Itu catatan kaki beliau saja. Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Adillatuh 11 jilid jemaah. Jadi buat catatan kaki saja. Jadi Islam tidak membawa ajaran hamba atau budak. Islam membawa ajaran penghapusan hamba. Ini mau hati-hati. Jadi, memukul hamba itu haram. Binatang haram jemaah. Perempuan, maksud perempuan istri kita haram. Dan anak haram. Dengan tiada sebab. Mengapa haram? Satu, tiada sebab pada hukum syarak. Enggak ada sebab menurut hukum agama. Kita pukul dia haram. Kalau ada sebab boleh. Nanti bolehnya ini memang enggak dijelaskan secara terurai ya. Atau lebih daripada had batas. Jadi kalau tidak ada sebab agama haram dipukul. Atau ada sebab agama tapi melampaui batas haram. Apa yang boleh kita memukul? Satu, anak umur 10 tahun tak sembahyang, pukul. Boleh mukul? Boleh. Tapi kalau melampaui batas, apa yang disebut melampaui batas? Satu, menampar pipi, tak boleh. Haram. Walau orang tua ke anak. Menampar muka. Yang kedua, mubarrah, melukai, haram jemaah.
Jadi pukul pun itu sifatnya gertak. Jamaah. Sifatnya gertak. Jadi bukan pukul betul. Tak boleh. Jadi kalau bilang tak boleh memukul anak, tidak boleh. Boleh. Kalaupun boleh, tak boleh melampau. Tanpa sebab yang dibenarkan agama haram. Walau ada sebab melampaui batas haram. Melampaui batas itu satu. Anggota. Muka tak boleh. Haram. Kedua, mubarrah. Melukai. Itu haram. Melukai tidak bekas. Haram. Jamaah. Sebab pukul itu lebih sebagai pendidikan saja. Termasuk istri yang nusyuz kepada suami. Nun shin wauzai. Itu khilaf para ulama. Kan ada tahapannya itu jamaah. Kalau istri kita nusyuz, di antaranya memukul. Ulama khilaf, memukul ini apa maksudnya? Saya dalam satu mudzakarah tahun 90-an jamaah. Tahun 90-an di Majlis Ulama Sumatera Utara. Mudzakarah itu sampai sekarang masih. Tapi masa dululah kami rame-rame jamaah. Langsung mendengar dari Allahyarham Ustaz Fuad Said. Sampai ada ulama berfatwa yang beliau sampaikan. Yang dimaksud memukul istri yang nusyuz kepada suami itu adalah memukul pakai ujung selendang. Kalau kita lihat tafsir nanti banyak jamaah apa yang dimaksud memukul itu banyak itu dalam kitab tafsir. Tapi yang beliau sampaikan diantaranya adalah memukul menggunakan ujung selendang. Apalah sakitnya itu kalau tidak yang dipukul adalah perasaannya bahwa kau tak boleh begitu kepada suami jamaah. Tahu-tahu istri maaf kata sesuka-suka dia memukul istri, tak bisa jamaah. Ini mau dipahamkan. Binatang pun begitu. Menyakiti binatang itu haram tanpa sebab pada hukum syarak. Boleh memukul bahkan membunuh pun boleh. Sembahyang tak boleh diteruskan. Jika dekat kita sembahyang mulanya tak ada. Sekarang sedang sembahyang nampak kita lewat binatang berbisa. Jangan teruskan sembahyang, batalkan sembahyang, bunuh ini binatang. Itu boleh, hukum syarak jamaah. Tapi tanpa sebab memukul binatang, itu tak boleh. Malah kadang ada binatang tu luka-luka dibuat orang, itu haram hukumnya. Jadi hati-hati jamaah ya. Tak boleh memukul anak, tak bisa juga. Boleh memukul anak, tak bisa juga. Jadi kalau boleh bagaimana, kalau tak boleh bagaimana, saya sudah sebutkan. Suka-suka orang tua yang bilang bandal kali anak Ustaz. Ya memang beginilah, lingkungan begini, jamaah, situasi begini, ya. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, telah disiksalah perempuan dengan sebab memalu, memukul kucing hingga matilah ia. Murka Allah. Ya. Kejadian ini memang perempuan, bukan artinya kita diskriminasi kepada perempuan. Dipukulnya kucing tadi sampai mati. Murka Allah Ta'ala, disiksa Allah Ta'ala. Rasulullah kata, inilah hukum pada binatang. Maka betapa kau sangka pada manusia. Pada binatang begitu. Macam mana lagi sama manusia aja? Kita pukul orang, tak boleh. Itu terlarang. Seterusnya, dan ini cerita Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, orangnya pendek. Jamaah orangnya pendek. Ibarat kata kalau Umar bin Khattab duduk sama tinggi dengan Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah bin Mas'ud itu adalah ulamanya sahabat. Karena tak semua sahabat ulama.
Jamaah, di antara ulama sahabat itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Perawakannya kecil, betisnya pun kecil. Sampai ada sahabat menselorokan Abdullah bin Mas'ud, langsung ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW karena betisnya kecil. Cerita beliau begini. Kata beliau, adalah aku memalu memukul hamba pada satu hari dengan kayu. Maka aku dengarlah suara di belakangku, ya bernama Sa'ud. Maka tiada ku dengar karena sangat amarahku. Jadi itu biasa aja mah. Kalau kita sedang marah betul, naudzubillah, itu orang kita kata kalak. Jamaah, tak aku dengar karena aku marah. Maka tatkala hampir ia, dekat ia yang di belakangku tadi, dekat ia kepadaku, maka ternyata tiba-tiba ialah Rasulullah Muhammad SAW. Padahal berkata ia, ya bernama Sa'ud, bahwasanya Allah Ta'ala terlebih kuasa ia atasmu daripada kuasamu atas hamba ini. Itu teguran Rasulullah. Rasulullah tak langsung bilang, jangan kau pukul. Tidak. Rasulullah katakan, Allah lebih kuasa atasmu daripada kau pada hambamu ini. Itu pahamlah Abdullah bin Mas'ud ini teguran. Jemaah. Maka kataku, kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, tiada kupadu, tiada kupukul hambaku kemudian ini selama-lamanya, serta saat itu gugurlah, terjatuhlah kayu pada tanganku. Saya begitu Rasulullah negur. Jemaah, kuasa Allah kepadamu lebih lagi dari kuasamu kepada hambamu ini, wahai Abdullah bin Mas'ud. Tidak Rasulullah kata, jangan kau pukul, haram. Tidak, jangan. Cukup dengan bahasa kiasan begitu, karena orang-orang tinggi itu dengan bahasa isyarat pun dah ngerti. Al-aqilu man ja'a bil isyarah. Orang-orang berakal itu biasanya orang-orang yang datang dia dengan isyarat aja udah ngerti. Dengan isyarat dia sudah ngerti. Tak perlu lagi heboh sana sini. Terjatuh kayu tadi, sejak itu aku tak pernah lagi memukul budak, memukul hamba. Maka tilik olehmu hai murid akan hal Nabi Muhammad SAW. Betapa ia Rasulullah itu, maka perangaikan olehmu sepertinya. Ya jamaah, jadi pada prinsipnya haram memukul, haram menyakiti jamaah. Oke. Lagi, ini lebih khusus. Apa di antara tindakan haram menyakiti binatang itu selain dengan memukul? Dan lagi haram menyiksa segala binatang yang ada bernyawa dengan api hingga sodum sekalipun. Sodum itu semut. Jamaah, tak boleh. Membakar binatang tak boleh, kecuali darurat. Kalau situasi darurat, yaitu berlaku hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurati. Itu kaidah fikihnya. Ad-daruratu tubihul mahzurati. Nanti ada ad-daruratu, tak panjang ro yang kedua. Jamaah, situasi darurat membolehkan kita melakukan yang dilarang. Pada satu masa kalau tak ada jalan lain selain dengan membakar, bakar boleh. Saya nonton televisi waktu dulu lah, berapa tahun yang lalu itu ada flu burung. Jamaah, jadi unggas itu oleh petugas disatukan semua, dimasukkan ke dalam lubang, dibakar. Jangan pakai hadis larangan Rasulullah, karena situasinya sudah darurat. Itu tak bisa dibincang lagi jamaah, sebab situasi sudah darurat, ya. Dan melihat Nabi Muhammad SAW, orang yang menunu semut. Menunu itu membakar, jamaah.
ditunuhnya semut, dibakarnya semut. Maka berkata iya Rasulullah, jangan kamu tunuh akan dia, tiada harus, kita Melayu kalau tiada harus haram. Tiada harus seorang menunuh hayawan dengan api melainkan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang boleh siksa dengan api, lebihnya tak boleh. Tapi kalau situasi darurat macam tadi, itu memang adalah kebolehan agama jemaah. Dalam situasi darurat agama membolehkan, ya. Baik. Seterusnya, dan lagi menegahkan Nabi Muhammad SAW memakan ia seseorang mukmin dengan tangan kiri. Tak boleh jemaah, ya. Maka karena syaitan itu memakan ia dengan tangan kiri, melainkan ketika darurat, maka yaitu harus. Sehingga sekali waktu Rasulullah diriwayatkan pernah minum berdiri. Jamaah, pernah Rasulullah minum berdiri. Imam Tirmizi pun meriwayatkan itu. Rasulullah sedang mengajarkan dalam situasi-situasi tertentu yang sulit untuk duduk atau setidak-tidaknya jongkok, maka boleh minum berdiri. Ini pun sama, kita makanlah dengan tangan kanan. Tapi dalam situasi-situasi tertentu pakailah kiri. Boleh jamaah. Minta izin saya, ada itu saudara-saudara kita yang memang sejak kecil lebih fungsikan kiri daripada kanan. Ditambah mungkin minta izin pula saya, orang tuanya kurang teliti. Kesudahan sampai besar kiri, yang kita sebut kidal. Jangan ditegur dia jemaah, kau makan kau tangan kiri. Tidak, sebab itu sudah fungsi dia. Kalaupun mau diingatkan bertahap, mudah-mudahan bisa diperbaikinya jemaah. Ini hati-hati ya. Kadang kita ini menyampaikan hukum dengan tegas itu sudah benar, tetapi situasi harus dipahami, ya. Jadi itu makruh jemaah. Maka itu harus dalam situasi darurat. Artinya situasi darurat kalau memang tak bisa boleh, tak ada masalah. Misal kata macam kita yang biasa tangan kanan, sekali waktu datang ketentuan Allah Ta'ala, apa-apalah sebab tangan kanan tak bisa, buatlah tangan kiri. Walaupun ada rasa canggung jemaah, itu dimaafkan, tak ada masalah. Baik, kita teruskan. Dan lagi makruh, ya, bertutur-tutur di dalam masjid. Cakap-cakap dalam masjid itu makruh jemaah. Perhatikan di samping angka 2. Bertutur artinya kata dengan perkataan yang sia-sia. Makruh. Cakap-cakap di dalam masjid makruh. Kalau perkataan itu sia-sia. Apa ukuran sia-sia? Tidak menghasilkan pahala, itu sia-sia jemaah. Kalau dia menghasilkan dosa, itu maksiat. Dari jelas haram itu. Cerita-cerita yang tak menghasilkan pahala di masjid pula, itu makruh jemaah. Apalagi bertekak di masjid, makin jadi jemaah. Apalagi ribut di masjid. Saya kalau anak-anak ribut wajar. Kadang orang tua ribut, di situ azan, di situ cerita. Berhenti azan, berhenti cerita. Apa ini sekarang? Kuat muazin, kuat pula dia cerita. Ya, apa ini? Coba dulu jemaah. Saya berdiri,
Saya berdiri, seingat saya berdiri waktu itu karena saya terlambat jamaah. Sedang azan. Yang mau dengar azan? Si bapak tadi, abang lah, saya peringkat abang jamaah. Tegurnya saya, oh oke, sebagai sebatas tegur, bawanya cerita. Ya saya tak pedulikan lah jamaah. Saya tak pedulikan. Itulah kadang-kadang orang bilang kita lantang, sombong. Tidak, saya diam saja. Pupuh juga dia cerita. Kesudah. Itulah cara saya. Azan. Mestinya kalau kita datang ke masjid, tak kita dengar itu kombur malotu. Tak kita dengar. Makin azan, makin senyap. Makruh. Inilah untungnya kitab Melayu nih. Banyak kita yang bisa baca. Aduh, kita rujuk ke kitab. Makruh bertutur-tutur di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia. Yang dimaksud sia-sia bila tidak menghasilkan pahala. Kalau menghasilkan pahala dia sunat, ada kalanya wajib. Kalau menghasilkan dosa dia maksiat. Kalau begitu kami di dalam masjid hanya boleh cerita Al-Quran hadis. Tidak. Tidak. Bahasa Indonesia pun bisa. Nanya kabar. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Itu kan mengeratkan silaturahmi kita. Pahala itu tidak sia-sia. Seluruh. Tapi kalau di masjid hati-hati. Karena seluruh pun bisa mengeratkan silaturahmi. Lama nggak jumpa, udah jadi presiden kok sekarang ya. Seluruh. Cuma kalau peringkat seluruh hati-hati. Ada orang yang kalau diseluruhin tersinggung. Ini hati-hati jamaah. Tapi yang mau saya jelaskan tadi, sia-sia. Kalau begitu masih Al-Quran hadis tidak juga. Jamaah tidak juga. Ini mau hati-hati, makruh ya. Nah, makruh bertutur di dalam masjid dan berhukum dan berjual beli. Itu bukan berhukum tuh, berbekam. Berbekam. Tahu bekam? Kalau cara orang tua kita dulu pakai tanduk kerbau dia jamaah cara dulu. Kalau sekarang bekam ini pakai cup dia. Itu makruh di dalam masjid. Walaupun bekam itu sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Makruh jamaah. Apalagi dan berjual beli. Itu makruh dalam masjid. Jadi kalau ada jual beli di dalam masjid, itu makruh. Kecuali kalau sudah macam pajak masjid tadi, haram jual beli. Awas jamaah, tapi jual belinya sah. Jangan lupa kita mengaji hukum taklifi, hukum wad'i. Jual belinya sah, tetapi makruh. Kalau sudah sampai macam pajak, haram. Masjid, bukan lingkungan masjid. Sebelum direnovasi sekeliling Masjidil Haram itu kedai. Kata kawan-kawan saya dulu, enak bang, kita keluar Masjidil Haram bisa langsung beli kitab di kedai ini. Memang waktu saya datang masih nampak lagi nama toko itu jamaah. Sekeliling Masjidil Haram itu kedai. Lingkungan masjid, bukan di masjid. Sekarang dah tak nampak lagi lah, orang renov besar-besaran jamaah, luar biasa Masjidil Haram. Jadi cerita-cerita di masjid makruh. Kalau yang sia-sia, berbekam, berjual beli. Mengapa? Karena membawa kepada meninggikan suara. Sedangkan meninggikan suara di dalam masjid itu hukumnya makruh. Bagaimana kalau tidak meninggikan suara? Jamaah, tidak ribut di dalam masjid. Ingat, bertutur kata tadi sia-sia. Berbekam, berkemungkinan darahnya. Ini meninggikan suara ini dalam kaitan jual beli. Itu tadi kita kata.
berkemungkinan membawa tinggi suara. Jadi kalau tidak tinggi suara dia makruh. Kalau membawa tinggi suara dia menjadi haram. Ini jamaah hati-hati. Ya, tak bawa tinggi suara dia makruh. Kalau sampai tinggi suara di masjid haram. Nah, ini harap difahamkan, jangan turunkan marwah masjid. Baik.